pemahaman orang-orang yang oones itu seperti itu, teman-teman. Ya. Karena di hadapan kita ini, ya kan, tidak boleh ada Tuhan lain. Berarti tidak boleh Anda berpikir bahwa Yesus itu adalah bukan Bapa di surga. Yesus itu adalah Bapa di surga. Makanya banyaklah kadrun-kadrun yang menertawakan kalian. Begitu ya, teman-teman ya. Kan gitu logikanya. Berapa Tuhan? Satu. Yesus Tuhan? Ya. Nanti ini dipotong nih sama Uncup ini. Sama Uncup dipotong ini. Yesus Tuhan? Ya. Yesus berdoa? Ya. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Yesus Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tadi katanya Tuhan satu. Ini kok dua? Ya Yesus itu ya Bapa itu sendiri. Bapa kami yang lalu majulah Yesus dan berdoa, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu." Coba. Bagaimana Anda berpikir bahwa Tuhan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Janganlah kehendakku ya Bapa yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Coba Anda pikirkan dulu itu. Ya Bapa di surga, yaitu aku sendiri. Janganlah kehendakku, yaitu aku sendiri. Melainkan kehendak-Mu, yaitu aku sendiri. Jadi janganlah kehendakku yang sebenarnya adalah aku sendiri. Makanya teman-teman, banyak orang-orang seperti ini. Ya memang ini tugas kita lah teman-teman bersama-sama. Jangan saya sendirian lah. Ya. Yang menyadarkan orang-orang oones kayak Liping, kayak Malikil. Harusnya tugas kalian loh teman-teman. Kok saya lagi? Gimana begini teman-teman? Saya ini pengen fokus menghadapi kaum-kaum, ya kan, Donditan dan kawan-kawan. Tetapi di tengah perjalanan selalu ada yang begini. Bagaimana saya ini menyadarkannya? Makanya teman-teman, ketika kalian nonton channel saya, kalian pelajari, kalian putar ulang. Karena saya lihat ada orang yang berusaha pengen menjelaskan maksud saya, tapi dia gagal waktu mau menjelaskan itu. Macet. Makanya dipelajarin dulu. Pelajarin, setelah nangkap, baru kalian juga berapologet juga, begitu. Ya. Saya berapa kali mendapati, saya lihat ada orang yang naik ingin coba menyampaikan apa yang saya sampaikan. Tetapi di tengah perjalanannya dia macet. Karena dia lupa gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Raja Framing. Silakan Raja Framing. Silakan nyalakan kamera Anda. Apa yang mau Anda bahas? Silakan. Halo? Halo, selamat malam. Malam, silakan nyalakan kamera dulu. Kamu lebih Suruh nyalakan kamera, tidak nyalakan kamera. Nama saja sudah nggak jelas, Raja Framing. Foto profil nggak jelas.
terus naik ke sini juga nggak jelas. Apa yang mau saya dengar dari kamu? Kamu pintar. Kamu Pendeta, saja nggak jelas, identitasmu saja nggak jelas loh. Namamu saja tidak mau kamu menunjukkan namamu yang asli. Itu tanda bahwa kau nggak pede dengan namamu. Kau tidak mau sebenarnya orang melihat dirimu. Karena apa? Karena sebenarnya kamu ini menyimpan sesuatu yang jahat. Ya, kau tidur di bawah sana. Namamu saja nggak jelas, fotomu nggak tahu foto siapa. Coba teman-teman, saya tanya sama kalian. Kalau kalian dikirimi permintaan pertemanan dari Facebook, ada orang namanya Trungkuk Kukruk, fotonya ayam. Ada terima nggak? Ngapain gitu loh. Orang kau saja identitasmu nggak jelas, kau saja malu dengan dirimu. Apanya yang mau kita bahas? Nanang. Ya, silakan Nanang. Namamu saja Raja Framing. Foto nggak tahu foto siapa. Buka kamera tak mau. Bilang saja kalau kau buka kamera, kau takut nanti banyak yang nagih utang karena utangmu banyak di mana-mana. Ya, silakan Nanang. Iya, udah tidur dia. Ya, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian yang nonton channel saya, ini ada 7.000 orang ya, 7.000 orang ini kalian bantulah saya untuk menjawab ataupun meluruskan orang-orang yang salah paham ya. Kalian kan nonton. Atau jangan-jangan kalian nonton udah tidur. Makanya kalau siaran malam begini nih saya curiga nih orang-orang tidur begitu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Mengenai tentang politeis sudah saya jelaskan. Apa sih pengertian daripada politeis itu sendiri? Karena banyak orang salah tentang pengertian daripada politeis. Arti daripada politeis itu tersusun dari dua suku kata. Secara etimologi, ya, politeis itu terdiri dari kata poli dan theos. Poli itu artinya banyak. Theos itu artinya adalah dewa-dewa, Tuhan-Tuhan. Theos itu artinya makna aslinya itu merujuk kepada suatu makhluk-makhluk di luar makhluk kita, di luar dunia kita ini. Dunia yang kasat mata ini. Begitu. Itu makna sebenarnya daripada politeis. Tentang banyaknya makhluk-makhluk yang tidak kita lihat. Makhluk-makhluk penghuni dunia lain. Itu arti politeis. Dan Alkitab mengajarkan itu. Mengajarkan tentang politeis itu. Tentang adanya makhluk-makhluk yang bukan di dunia kita. Contoh para malaikat, iblis-iblis, roh jahat, penguasa-penguasa di udara. Itu disebut sebagai theos itu. Theos-theos. Jumlahnya banyak. Begitu. Itu maksud saya dalam diskusi itu. Makanya tonton begitu. Saya tidak bilang bahwa Alkitab menyuruh kita supaya kita menyembah banyak dewa-dewa. Kenapa sih kalian ini suka menggoreng omongan saya, Bro? Omongan saya kalian pelintir terus. Apa tidak ada kerjaan lain kah kalian itu coba? Heran saya loh. Penyaliban rencana iblis. Oh, Edis bilang keselamatan rencana iblis. Memang bodat lah memang orang-orang. Pernahkah saya bilang keselamatan itu rencana iblis? Tidak pernah loh.
Yang saya bilang itu penyaliban. Penyaliban. Kau pikir penyaliban itu rencana siapa? Siapa yang membuat hukuman salib itu? Tuhan. Salib itu, kalau kau belajar, salib itu adalah sebuah penghukuman yang tidak manusiawi. Salib itu adalah sebuah hukuman yang digunakan oleh manusia-manusia ya yang psikopat. Iya. Salib itu muncul, kalau kita baca sejarahnya, salib itu muncul di bangsa Fenisia. Fenisia itu tentu tidak mengenal firman Tuhan. Lalu diadopsi oleh bangsa Mesir dan diadopsi oleh Kekaisaran Romawi. Adalah satu bentuk hukuman penyiksaan terhadap manusia. Bukan hanya penyiksaan saja, tetapi untuk membuat malu semalu-malunya. Untuk membuat jatuh sejatuh-jatuhnya. Digunakan untuk apa? Untuk menghukum biasanya orang-orang dengan tingkat kriminalitas tertentu. Misalnya ada raja nih, ada raja. Lalu ada orang yang berusaha ingin menggulingkan raja. Nah, karena rajanya ini memang psikopat, karena rajanya ini memang dia tidak mau digulingkan kekuasaannya, nah dibikin hukuman seperti itu. Jadi hukuman itu asal usulnya dari bangsa kafir. Dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Makanya disiksa seperti itu. Masa kau bilang penyaliban itu adalah idenya itu memang kau gak ngerti kau itu memang. Gimana caranya? Bentuk penyaliban, bentuk hukuman penyaliban seperti itu asalnya dari bangsa-bangsa penyembah berhala. Kok kau bilang penyaliban itu adalah karya Bapa di sorga? Gimana sih kalian ini? Kalau keselamatan, nah iya. Penebusan, iya. Gimana? Cobalah ya, belajar, berusaha untuk memahami setiap kalimat, ya. Seperti itu. Banyak yang kontra, nggak terlalu banyak sih. Banyak kan yang itu sedikit saja sih. Cuman kalau digoreng terus seolah-olah nanti mereka ini jadi tersesat begitu. Kan kasihan juga. Oke, kita kasih naik ada Laitri Bargon. Ya, silakan Laitri. Selamat malam saudara Laitri. Halo. Baik, saya turunkan ya. Ya, karena memang seperti itu teman. Kata-kata apa yang tidak benar-benar saya ucapkan itu dipelintir sama orang dan dipahami oleh orang-orang awam seolah-olah saya mengatakan demikian. Tidak pernah saya mengatakan karya keselamatan itu adalah karya iblis. Ya, yang saya katakan itu adalah penyaliban. Begitu loh. Loh, lalu kalau begitu kenapa Bang kita pakai salib, Bang? Berarti kita pakai dong, lambangnya iblis dong. Nih, saya kasih tahu. Begini teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, salib itu adalah sebuah lambang yang menjelaskan kepada kita tentang peristiwa di balik itu. Gitu loh. Ada suatu peristiwa besar di balik itu. Peristiwa besarnya apa? Peristiwa besarnya adalah sekalipun iblis, sekalipun orang-orang Yahudi memberontak, menyalibkan Sang Mesias, ya kan? Tetapi di situ Sang Mesias tetap sampai pada disalibkan dan matinya,
tidak melakukan dosa. Dia tetap setia. Ya. Dan karena dia setia, hamba yang setia, karena dia mengikuti segala apa yang ditulis di dalam hukum Taurat, makasih Bang Suwandi, maka Bapa di surga membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Begitu. Itu peristiwa besar, ada peristiwa besar di dalam salib itu. Makanya salib itu menjadi lambang kesetiaan, lambang penderitaan. Seperti itu. Dan di dalam Alkitab kita kan ditulis bahwa kita harus memikul salib kita juga. Begitu. Dan salib pada zaman sekarang tentu saja tidak berbicara mengenai kayu. Salib zaman sekarang itu tentu saja berbicara mengenai ya beban-beban, ya terpaan-terpaan yang menimpa kita. Yang datangnya tentu saja dari si jahat. Yang diizinkan oleh Tuhan terjadi. Begitu. Contoh misalnya. Anda lagi punya usaha. Tiba-tiba gempa bumi terjadi. Atau tiba-tiba misalnya usaha Anda misalnya kerampokan. Atau misalnya usaha Anda kebanjiran. Atau misalnya usaha Anda kebakaran. Ya kan? Nah, apakah ketika usaha Anda kebakaran Anda akan mengutuki Tuhan? Banyak orang seperti itu, jangan salah. Ketika dia diberkati, oh Tuhan. Ketika diberkati, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati aku Tuhan. Tapi ketika usahanya hancur, ketika warungnya kebakaran, bajingan kan. Banyak seperti itu. Makasih Bang Suwandi, makasih. Banyak. Nah, itulah hal seperti itu yang kita contohkan kepada Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus apa? Terhadap pohon yang hijau saja, terhadap ranting yang tunas yang hijau saja, diperbuat seperti ini, dipermalukan. Disalibkan, coba disalibkan. Kita nggak sampai disalibkan begitu loh. Nggak sampai kita. Begitu. Tetapi ia tetap setia. Begitu. Bukankah di atas kayu salib Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya kan? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuh. Nah begitu juga kita yang hidup pada zaman sekarang. Kalau misalnya kita terkena musibah, kita terkena sebuah apa namanya, salib gitulah bahasa kita. Bukan salib yang betulan kita disalib itu. Tetapi sebuah cobaan-cobaan terpaan. Misalnya yang seperti saya bilang tadi. Kita jangan membuka mulut kita untuk menghujat Tuhan. Seperti itu. Supaya kita tetap setia dibentuk seperti itu. Bukankah ada lagunya kan? Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Ya kan? Bukankah dikatakan bahwa kita itu akan dimurnikan seperti emas. Kita akan dibakar sampai betul-betul murni. Dan itulah yang terjadi kepada Tuhan kita, Yesus. Ya kan? Makanya kita jadikan dia sebagai teladan kita. Seperti itu. Supaya kita jangan membuka mulut kita untuk menghujat Tuhan. Jikalau malapetaka, jikalau bencana datang kepada kita. Jikalau penyaliban tanda kutip ya terjadi kepada kita. Nah ketika kita menang melawan itu, maka kita akan diberikan mahkota kehidupan. Barang siapa menang, maka dia akan kuberikan mahkota kehidupan. Kan seperti itu dalam Alkitab. Ya kan? Seperti kata Paulus juga ya, kita ini ada dalam lomba lari begitu. Baiklah kita
untuk menyelesaikan pertandingan kita dengan kemenangan. Seperti itu. Ya teman-teman ya. Itulah isi Bible kita. Bible kita itu seperti itu. Berbicara supaya kita itu harus mirip, segambar dan serupa dengan anaknya. Gitu. Anak Allah yang datang ke dunia. Supaya manusia itu nyontoh Tuhan Yesus. Jangan nyontoh yang di kuburan sana. Kalau ada maunya, turun ayah. Mau nambah istri, turun ayah. Kau mau aja kau dikerjain. Makanya aku bilang, jangan kau tuhankan yang di kuburan itu. Makasih Bang Leo, makasih. Jangan kau ikuti. Jangan kau mirip sama yang di kuburan itu. Jangan kau ikuti jejaknya. Begitu. Makanya kata Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu loh ya. Jadi jangan kerja kalian itu tiap hari nanya jumlah Tuhan. Yang penting jumlah Tuhan satu, saudara-saudara. Mau Anda berzina, mau Anda mencuri, yang penting jumlahnya Tuhan satu, masuk surga. Logika macam apa ini? Asal jumlah Tuhan satu, masuk surga. Yang penting satu, Bang. Korupsi, jalan terus saja. Selama jumlah Tuhan satu. Susah. Ini juga banyak disalahpahami nih. Bang, kan kekristenan juga mengajarkan itu. Tuh, bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Bro, sister, baca ayat itu. Jangan kau baca itunya, baca sebelumnya. Ayat itu berbicara tentang bagi kita. Ayat itu berbicara tentang adanya Tuhan-Tuhan lain, adanya Allah-Allah lain di luaran sana. Tetapi bagi kita itu hanya ada satu Tuhan saja. Yaitu Yesus, satu Allah saja, yaitu Bapa di surga. Ini sebenarnya bisa ditukar-tukar itu. Sesuatu yang bisa ditukar. Begitu loh. Coba baca yang benar. Saya kasih contoh begini. Di luaran sana ada banyak motor nggak? Banyak. Tapi bagi kita cuma ada satu motor ini. Itu tidak mengingkari adanya banyak Tuhan-Tuhan lain di sana. Seperti itu. Ya, supaya Anda paham, mengerti. Di dalam Alkitab, Shema itu ya, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Tuhan di situ itu huruf besar semua kalau di dalam terjemahannya itu merujuk kepada YHWH atau Yehova. Nah, dia itu Esa. Esa itu apa sih maksudnya? Esa itu memang kalau secara ini artinya itu satu, tapi satu di situ maksudnya bagaimana? Satu di situ maksudnya satu-satunya, nggak ada yang seperti dia, gitu loh. Artinya dia itu berbeda dari ilah-ilah yang lain, berbeda dari Tuhan-Tuhan yang lain, begitu. Dan bagi kita, ya, bagi kita itu dialah yang benar. Nah, makanya kita mengikuti dia. Nah, cara mengikuti dia itu adalah dengan percaya kepada anak yang diutusnya. Mesias yang diutusnya. Begitu. Kita harus menerima sang Mesias itu sebagai Tuhan kita. Sebagai Tuhan kita. Ya, sebagai majikan kita, junjungan kita. Begitu. Jangan malah kita menuhankan atau menjadikan
Tuhan yang di kuburan sana. Nah, dan banyak orang nggak sadar itu, orang menuhankan yang di kuburan sana, ya. Seperti itu. Oke teman-teman, karena sehubungan ini juga sudah mau jam 11:30 malam. Saya rasa ini yang nonton ini juga kebanyakan sudah pada tidur. Jadi mungkin kita sambung lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya ya teman-teman ya. Atau bagaimana? Atau kalian masih mau ngobrol? Karena udah jam 11:30 ini. Gimana? Jangan pakai peci. Tapi ini dikasih masa tidak saya pakai teman-teman. Gimana? Coba kita kasih naik ada bintang bulan. Ya, bintang bulan silakan nyalakan kamera Anda. Silakan bintang bulan. Ya, Silakan bintang bulan. Anda Islam atau Kristen? Nampak-nampaknya Anda sudah pernah naik sini sebelumnya kan? Islam Bang, Islam. Islam. Ya silakan. Kenapa kau nggak berhenti menuhankan Muhammad? Oh, saya nggak menuhankan Muhammad. Enggak menuhankan Muhammad. Itu abang yang bilang menuhankan Muhammad. Itu kan abang. Kami tidak Iya, menuhankan kenapa akalmu dan logikamu begitu lambat kalau kau itu menuhankan Muhammad? siapa? Di mana? Kameramu nyalakan dulu. Kameramu nyala dulu. Di mana dalilnya Bang kami menuhankan Muhammad? Nggak ada. Kameramu nyala Itu dulu biar saya abang tunjukin yang bilang dalilnya. kami Muhammad. Iya, itu abang menjelek-jelekan bahwa kami Ya umat sudah, kami. kau tidur di bawah sana. Kau nggak berani Ada. nyalakan kamera pun. Ya di bawah sana kamu ngapain kamu? Kalau kau tidak mau percaya, ya besok kau lanjutkan saja. Nggak usah kau percaya nggak apa-apa. Kau lanjutkan saja. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau lanjutin itu. Oke, kita kasih naik ada app Sahabat Silaban. App Sahabat Silaban nampaknya sudah turun. Kita kasih naik ada Clavius. Silakan saudara Clavius. Silakan Clavius. Nah, sudah terdengar jangkrik mengirik. Oke, Bang Clavius Muslim atau Kristen, Bang? Ya, Kristen Bang, Katolik. Katolik. Baik, silakan Bang. Abang mau berdiskusi, mau bertanya, silakan. Sebenarnya Bang, aku tuh deg-degan sih Bang, karena baru pertama kali berdebat seperti ini kan. Enggak, tidak berdebat Bang. Kita ini sebenarnya kan satu iman. Cuman begini Bang, banyak ya para pemimpin sekte, para pemimpin ini itu mereka itu saling menyalahkan, akhirnya apa? Akhirnya yang jadi korban itu adalah orang-orang di bawah jemaatnya. Padahal Bang, yang mau kita sampaikan itu adalah marilah kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Alkitab kita. Betul? Betul. Iya, marilah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Nah, kalau Yesus adalah Tuhan kita, kita harus ingat Yesus itu adalah Sang Firman. Nah, artinya Bang, firman Tuhan itu harus menjadi otoritas. Harus menjadi kepala kita, betul? Betul. Iya. Jangan yang ngajarin itu adalah yang bukan firman Tuhan. Begitu, Bang. Firman Tuhan bisa salah? Enggak Bang. Kalau Enggak firman salah. Tuhan itu Pendeta bisa salah? bisa. Romo bisa salah? Kalau rohku ya bisa salah lah karena aku manusia kan. Romo bisa salah?
bisa aja kalau misalnya ada perkataan, kalau manusia itu nggak luput dari perkataan salah. Betul Bang. Makanya yang harus kita pegang, kita junjung tinggi adalah firman Tuhan. Bukan firman pendeta, bukan firman Romo. Makanya Bang, di dalam Alkitab, seseorang yang berkata, beginilah, nabi-nabi itu Bang. Sebentar, saya ikat dulu ini saya. Bentar. Saya ikat dulu, ada kabel yang lepas nih. Iya, iya. Nabi-nabi di dalam Alkitab Bang selalu berbicara begini. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Betul? Betul. Artinya apa? Seorang nabi harus berbicara bahwa beginilah firman Tuhan. Nggak boleh beginilah ajaranku. Begitu. Silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Jadi begini Bang. Kalau saya pikir ya Bang, kalau Alkitab itu kayaknya ada perbedaannya juga Bang, Katolik sama Kristen Bang ya. Katolik ada tambahan itu namanya Deuterokanonika. Ya. Contohnya di Aku Percaya itu Bang. Maksud saya kan itu, Bang? intinya, maksudnya kan akarnya itu kan Yesus itu kan Allah sendiri, bukan Yesus itu ada Tuhannya. Emang ada Tuhannya itu pengertiannya apa sih Bang? Karena di salah kita itu cuman slip di situ loh Bang, slip di situ. Gini, apa artinya ada Tuhannya itu? Kalau menurut saya Bang ya Tuhan itu kan kayak Allah. Bukan, jangan Tuhan itu kan gini. Maksudnya gini, contoh misalnya, kalau misalnya Udin ada Tuhannya, maksudnya ada Tuhannya itu apa? Saya juga kurang tahu. Nah, kan makanya kita debat terus, Bang. Ada Tuhannya, pengertian ada Tuhannya aja nggak ngerti. Contoh, Bang, contoh. Ya. Kalau misalnya Anda punya Tuhan, artinya Anda punya apa? Ya punya pegangan lah gitu. Atau gimana gitu. Ya, susah. Harus ngajarin lagi dari nol saya, teman-teman. Gini aja lah, kalau punya Tuhan ngerti Bang? Kalau punya Tuhan ngerti? Kalau Tuhan atau Iya, Tuhan? Iya, punya Tuhan ngerti nggak? Apa punya Tuhan itu? Ngerti lah Bang. Apa punya Tuhan? Kalau Tuhan itu kan seperti akulah istilahnya itu, karyawannya itu kan Tuhan itu berarti bosku gitu. Iya, arti dari punya Tuhan itu apa? Dia punya sesuatu yang kepadanya dia taat, ngikut, begitu, betul nggak? Ya, betul. Melakukan apa yang diperintahkan kan gitu. Ya, betul. Nah, kalau menurut waktu Abang baca Alkitab Bang, kalau Abang baca itu betul-betul yang di dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menurut Abang ini Tuhan Yesus itu melakukan perintah siapa? Sebenarnya itu perintahnya sendiri Bang. Oh, perintahnya dia sendiri. Iya. Jadi Tuhan Yesus melakukan begini Bang, semua perkataannya itu Bang, memang semuanya itu bersifatnya sederhana gitu. Jadi kan dulunya itu kan orang-orang pada zaman itu kan nggak terima Yesus itu sebagai Tuhan gitu, Allah gitu. Jadi dia melontarkan kata-kata itu yang sederhana gitu. Oke, jadi Tuhan Yesus melakukan kehendak dia sendiri ya. Betul. Oke, baiklah. Coba saya mau jadi anu dulu lah saya. Oke, saya bacakan dulu ya Bang ya. Oke. Iya. Abang udah pernah baca ini Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai selesai? Cuman 4 itu aja loh, udah pernah baca? Iya sih Bang. Pernah Udah semua, pernah? cuman kan begini, ya karena ini kan ada Alkitabnya juga kan. Jadi per hari dia ada terus dia punya apa itu kan isinya. Oke, coba Abang ada Alkitab di situ Bang?
Di dalam HP aja aku bang. Nggak apa-apa. Enggak. Nggak apa-apa. Di dalam HP-nya maksudnya HP yang abang pakai ini, nggak ada HP yang lain. Ya, yang aku pakai ini sekarang. Oke. Baik. Tuhan Yesus melakukan kehendaknya sendiri. Baik ya Bang ya. Saya buka Yohanes pasal 4 ayat 34 ya. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Nah, kita harus Oke, sering-sering lah pendalaman Alkitab lah teman-teman. Soalnya kadrun-kadrun juga udah pada stres juga kok. Oke. Alkitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-34. Sabar ya Bang ya. Oke, siap. Oke. Kelihatan ya Bang ya? Ayat 34 ya Bang ya? Iya. Coba Bang yang baca Bang. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Oke, tadi Abang bilang Tuhan Yesus melakukan kehendaknya sendiri ya. Iya, Bang. Terus di sini dia melakukan kehendaknya atau kehendak dia yang mengutus? Memang kehendak, kalau di situ kan perkataannya memang kehendaknya Bang. Cuman kan begini Bang, kalau saya simpul itu, kalau misalnya kehendaknya misalnya kan kehendak dia sendiri, mungkin orang nggak percaya Bang. Kan waktu itu kan Bang, yang percaya itu hanya berapa kesebelasan muridnya aja kan Bang. Jadi Yes, mereka, ini kan, sebentar, ini Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid atau berkata kepada yang bukan murid-murid? bukan kepada murid-muridnya itu Bang. Oh, kepada murid-muridnya ini. Saya bacakan ya, saya bacakan. Saya bacakan. Perhatikan ya. Iya. Saya akan bacakan. Nih ya, saya bacakan. Pada waktu itu, coba dimatikan dulu musiknya Bang, biar enak kita diskusi Bang ya. Oke. Iya. Baik. Pada waktu itu, datanglah murid-muridnya. Murid-muridnya betul? Iya, murid-muridnya. Dan mereka heran bahwa ia, maksudnya Yesus, sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu adalah Sang Mesias? Dia Kristus itu, maksudnya Mesias ya. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara murid-murid itu, murid-murid Tuhan Yesus ya, sementara murid-muridnya mengajak dia maksudnya Yesus, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia Yesus, berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Murid-murid itu berkata kepadanya, kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Sementara tadi Abang bilang, Yesus di dalam Alkitab itu melakukan kehendaknya Dia. Jadi Tuhan Yesus itu menuhankan dirinya sendiri, mengikuti kemauannya sendiri. Tetapi ternyata kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan Yesus melakukan kehendak Dia yang mengutusnya. Mengutus aku. Tapi kan begini Bang,
setiap dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar nalar manusia, yang menghidupkan orang mati, ya kan, terus menyembuhkan Bukan orang itu yang sakit. kita bahas, Bang. Tadi kan kita bahas mengenai menuhankan. Bukan bahas membangkitkan orang Betul, Bang. mati, Bang. Maksud saya kan ini kan itu kan akarnya tadi. Kita Begini loh, bicara dengan kan banyak cabang-cabangnya orang dulu. tidak tahu menuhankan itu apa. Ya udahlah, nggak usah pakai menuhankan karena nanti pusing juga. Menuankan, Bang. Menuankan itu apa, Bang? Ya, seperti Tuan Abang itu bilang, lawan katanya itu adalah hamba, betul? betul. Hamba itu adalah melakukan apa yang diperintahkan, betul? Betul. Di dalam Alkitab itu sudah jelas sekali, Bang, bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba. Bahkan dikatakan dia hambaku yang kudus. Begitu loh, Bang. Lihat, itulah hambaku yang kupilih, yang kepadanya aku berkenan. Kan ada itu, Bang, ayatnya, Bang, dalam Alkitab, Bang. Ya, kalau itu Tapi saya tahu kok, gini, Bang, apa sebabnya banyak orang-orang Kristen yang tidak mau mengaku bahwa Yesus adalah seorang utusan? Tahu nggak sebabnya apa, Bang? kalau menurut saya, Bang, itu aja tadi, Bang. Jadi Sebentar, Bang. Menurut Abang Tuhan Yesus itu utusan nggak? kalau menurut saya, Bang, bukan, Bang. Bukan. Baik. Ya, begini, Bang. Gini, teman-teman. Kenapa ada orang-orang Kristen begini? Sebab musababnya itu begini. Ada banyak pendebat-pendebat Islam mendebat orang-orang Kristen dengan sebuah tujuan membuktikan bahwa Yesus itu utusan. Nah, karena yang ngomong itu Islam, dan kalau nanti diiyakan, wah berarti Islam benar ini. Karena orang-orang Islam berusaha ingin membuktikan bahwa Yesus utusan. Kalau saya iyakan nanti omongan Islam ini, berarti benarlah ajaran Islam, berarti saya harus mualaf. Jadi akibat rasa trauma ini, akhirnya banyak membuat orang Kristen tidak mengakui Yesus utusan Tuhan. Karena nanti kalau dibilang Yesus utusan Tuhan, logikanya maka agama Islam menjadi benar. Ya Tuhan, logika macam apa ini? Jadi Bang, saya banyak melihat gini, Bang. Banyak melihat diskusi orang-orang awam tuh terjadi begitu. Islamnya mengira bahwa dengan membuktikan bahwa Yesus utusan, maka Islam jadi benar. Nah inilah saya bilang logika orang gila. Sementara yang Kristen berpikir juga, yang Kristen awam tentu saja, berpikir juga bahwa kalau dia mengiyakan itu, maka Islam jadi benar. Yesus hanyalah utusan saja. Jadi memang harus ini tugas ini agak berat ini teman-teman. Kita harus nyetelnya dari bawah ini teman-teman ya. Jadi begini, Bang. Gimana? Apa ya? Ya betul juga sih kata Abang. Cuman beginilah, Bang, kalau menurut saya sih ada juga sih bingung kalau misalnya kita satu persatu kita memahami kata-kata dalam Alkitab itu kan ada juga bingungnya juga kan, Bang? Sebenarnya nggak bingung, Bang, karena Abang malas baca. Kalau Abang baca pasti Abang nggak seperti ini karena Abang tidak baca. Kalau Abang baca Tuhan Yesus bukan utusan, ya berarti karena Abang tidak baca. Bang, di dalam Alkitab Tuhan Yesus berkata, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seandainya Abang berdiri di hadapan Yesus pada waktu itu, pasti Abang akan berkata, aku tidak menerima engkau karena engkau utusan. Pergi kau sana Yesus, pergi. Kau utusan pun, kau hanya utusan, gak usah. Logika macam apa ini? Cuman begini, Bang, maksud saya begini. Jadi akar dari sebuah persoalan ini kan, yaitu tadi, Yesus itu menampilkan kata-kata yang sederhana gitu, supaya semua umat yang kayak masuk ke golongannya itu percaya gitu. Abang tadi Katolik ya? Ya. Ya udahlah. Inilah tugas Romo. Gimana nih Romo? Jemaatnya Romo, tolonglah ya. Aduh, repot kan. Oke lah Bang, mungkin lain waktu kita diskusi lagi Bang ya.
Oke siap bang. Oke, terima kasih Bang. Sampai ketemu. Selamat malam. Semangat. Ya.